Ini sesuai dengan temanya yang sudah teman-teman lihat, kalori yang dibutuhkan untuk wujudkan berat badan impian. Nah, dari kata kalori saja itu biasanya banyak sekali teman-teman yang juga kayak kebingungan gitu loh. Oh, berapa sih kalori yang harus saya makan setiap harinya? Terus kemudian, kalori makanan tuh gimana, cara nimbangnya gimana? Terus kemudian kayak pusing, selalu banyak sekali orang yang ketika melakukan diet itu selalu kepentok sama yang namanya, kalori dan tidak memahami kalori. Akhirnya apa yang terjadi, kadang banyak sekali orang yang dia makan bilang, "Saya seharian nggak makan maksudnya makannya sedikit, tapi kok berat badan saya naik," gitu loh. Ya ternyata dia makannya apa, siangnya makan cake, ya kan, satu slice, itu kan kalorinya tinggi sekali. Nah, itulah kenapa malam ini kita akan berbincang sama Pak Leo dan Dokter Akbar untuk membahas mengenai kalori. Jadi teman-teman semakin paham, ya kan, kalori makanan yang tinggi, yang baik, yang enggak, segala macam kita akan kupas tuntas malam ini ya. Oke, jadi malam ini kita akan materi ini akan dibawakan oleh Dokter Akbar, juga sama Pak Leo. Mungkin saya boleh ke slide berikutnya, Pak. Nah, yang pembicara pertama kita adalah Pak Leonardo Wisan. Beliau adalah founder Live Well Global, dan beliau juga sudah memiliki pengalaman belasan tahun di bisnis networking. Terus profilnya pernah dibahas di bisnis majalah Prioritas BCA dan memiliki ratusan ribu jaringan atau member yang tersebar di Indonesia dan mancanegara, menjadi top leader peraih income terbesar di dunia multi level marketing Indonesia. Sekaligus beliau juga pernah meraih penghargaan dari APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, untuk dedikasi beliau sebagai anggota bidang antar organisasi APLI 2021. Nah, itu adalah pembicara kita yang pertama. Dan pembicara kita yang kedua, ya juga dokter, ya beliau adalah Dokter Akbar Husaini Angkat, dan beliau adalah dokter umum di Dinkes Kota Tangsel, kemudian juga beliau lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan juga S2 Magister Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan beliau juga pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kota Tangerang Selatan, bidang legislasi dan advokasi. Beliau juga sudah berpengalaman praktik di beberapa rumah sakit dan klinik, dan juga beliau sering sekali mengikuti berbagai pelatihan dan seminar mengenai clinical nutrition. Ya, jadi ini adalah pembicara kedua kita malam ini, Dokter Akbar, dan dari profilnya aja kita sudah tahu beliau itu sudah sangat paham ya mengenai gizi dan nutrisi dari makanan yang kita makan setiap hari ya. Jadi teman-teman sudah pasti malam ini kita dapat materi yang daging banget, yang benar bagus dan bisa nambah ilmu bagi teman-teman semua. Oke, langsung saja kita masuk ke materi oleh Dokter Akbar dulu ya berarti. Iya, betul. Silakan dok, Oke, silakan ya slide-nya. silakan Dokter Akbar, saya persilakan. Ya, terima kasih. eh, Terima kasih Pak Riki ya. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Belum. Sudah sih, kalau dari sisi saya sudah ya. Oh, dari yang pertama berarti. Betul. Oke. Oke, silakan. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, udah. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Akbar Husaini Angkat, Magister Gizi. Saya saat ini sebagai dokter umum di Dinas Kesehatan Kota Tangsel. Salam kenal untuk Pak Leo ya. Salam kenal untuk Pak Riki. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita membicarakan mengenai kalori yang dibutuhkan untuk wujudkan berat badan impian. Jadi ini sebenarnya topik yang serius-serius santai karena kalau kita memang mau membicarakan masalah diet ataupun menjaga berat badan, sebenarnya ini adalah kunci utamanya dari seluruhnya. Jadi kalau kita nggak bisa paham yang ini, kita nggak bisa lanjut sebenarnya untuk ke yang lainnya. Jadi kita harus pahami dulu apa itu kalori. Jadi kalori itu sendiri
Oke. Kalori itu sendiri itu adalah suatu pengukuran jumlah energi dalam makanan kita. Jadi setiap kita makan ataupun setiap kita melakukan eh, konsumsi makanan atau minuman, jadi itu memberikan suatu kalori pada tubuh kita. Nah, kalori ini fungsinya sebagai bahan bakar. Jadi kita memang sangat membutuhkannya di setiap aktivitas ataupun setiap keadaan biologis yang kita lakukan sebagai manusia itu pasti memiliki kebutuhan akan kalori. Nah, akan kalori ini yang kita tahu selama ini adalah jumlah kalori itu dihitung dengan hitungan kekal ataupun kilokalori. Nah, mungkin teman-teman yang lain tahunya seperti 500 kalori akan ditulis sebagai 500 kekal. Nah, sumber kalori sumber kalori yang pasti yang pertama sekali adalah karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber utama dari kalori di dalam kehidupan kita di Indonesia misalnya, ini karbohidrat sangat tinggi sekali. Dan kita dari dunia gizi klinik itu biasanya memang itu selalu bilang kalau karbohidrat itu memang harus kita dapatin sebesar 60% dari sumber bahan makanan kita. Sedangkan protein nantinya akan sebesar 20% dan lemak nantinya akan sekitar 25%. Nah, jadi kalau misalnya kita selalu mendapatkan karbohidrat yang tinggi, apalagi misalnya nanti karbohidratnya juga yang tipe yang sederhana, misalnya yang sangat jelek untuk tubuh kita, nah itu yang nantinya akan menjadi suatu penumpukan lemak nantinya di dalam tubuh kita. Nah, yang selanjutnya ada sumber bahan makanan lainnya seperti protein ya. Nah, kalau protein ini sendiri kita tahu kalau banyak bahannya itu di hewani misalnya ataupun di nabati. Tetapi protein ini sebenarnya dengan jumlah yang sama dengan karbohidrat itu memiliki jumlah kalori yang lebih sedikit. Misalnya karbohidrat dengan kita dapatin 100 gram misalnya, sedangkan protein dengan 100 gram. Nah, sumber bahan makanan protein itu akan lebih rendah jumlah kalorinya dibanding karbohidrat. Kenapa seperti itu? Karena memang di dalam tubuh kita protein itu nantinya akan menjadi sumber bahan buat yang lainnya seperti pembentukan otot ataupun untuk pembentukan asam amino yang nantinya buat metabolisme hal-hal yang lainnya di dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir sumber kalori yang pasti dari lemak. Nah, lemak ini sendiri ya jelas ketika kita mendapatkan bahan makanan seperti karbohidrat ataupun protein, ketika tubuh kita tidak menggunakannya, akhirnya kan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, ketika kita makan lagi dengan bentuk lemak itu sendiri, sudah pasti pembentukan lemak dalam tubuh kita pasti akan lebih tinggi lagi. Jadi, dari sumber kalori yang 3 ini, yang mungkin nantinya yang mungkin kita harus hindari banyak adalah sumber bahan makanan lemak. Nah, tetapi walaupun tadi kita bilang kalau misalnya, oh ini bahaya kalori kalau misalnya berlebih, tetapi kalori itu sendiri sangat penting di dalam tubuh kita. Seperti saya bilang tadi, dia menjadi suatu bahan bakar untuk tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang bergizi, maksudnya dalam arti nutrisinya seimbang, itu akan menjadi suatu keadaan tubuh kita yang akan baik nantinya. Organ-organ seperti paru, pembuluh darah, maupun jantung kita akan bekerja dengan baik. Tetapi jika kita tidak mendapatkan kalori yang cukup untuk tubuh kita, nah itu nantinya akan terjadi suatu keadaan yang sangat buruk. Tetapi ketika kita mengkonsumsi kalori yang tinggi, itu akan mengakibatkan suatu risiko kesehatan, seperti obesitas misalnya. Seperti yang sampaikan Pak Leo tadi. Suatu keadaan di mana seseorang mengalami obesitas, orang tersebut pasti memiliki lemak di dalam tubuh yang sangat tinggi. Nah, itu menjadi suatu resiko kesehatan yang sangat tinggi, di mana setiap aspek dari organnya ataupun aktivitasnya akan menjadi sesuatu yang lebih berat dibandingkan orang dengan keadaan yang lebih normal misalnya. Contoh, dengan berat badan yang berlebih, dia akan mendapatkan keadaan di mana mungkin tulang-tulangnya akan menjadi lebih lemah, dan berarti dia untuk mobilitasnya akan menjadi lemah, untuk melakukan olahraga juga akan menjadi lemah. Nah, itu akan menjadi suatu lingkaran
setan, di mana dia untuk melakukan aktivitas fisik saja sudah sulit, bagaimana lagi untuk menurunkan berat badannya. Nah, begitu. Jadi, obesitas itu sendiri memang harus dicegah dari usia muda, karena eh, semakin tinggi usia kita, semakin banyak usia kita akan membuat suatu keadaan obesitas akan menjadi sulit untuk dicegah. Dikarenakan ketika kita usia kita akan meningkat, di situ juga pembentukan lemak kita akan meningkat juga, dan pembentukan otot kita akan berkurang. Itu yang akan membuat kita untuk sulit mengobati diri kita dari keadaan obesitas. Nah, ketika suatu keadaan di mana kalori tinggi terus-menerus kita konsumsi, berarti di dalam pembuluh darah kita pasti akan terjadi suatu sumbatan ataupun suatu di mana banyaknya radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, ini itu akan berakibat di mana keadaan terjadi sumbatan. Sumbatan itu bisa terjadi di mana aja. Bisa di otak, bisa di jantung, bisa di ginjal misalnya. Tetapi kalau misalnya terjadinya di otak, inilah yang akan menjadi suatu keadaan di mana stroke. Nah, stroke ini sudah pasti sangat berbahaya, risikonya bisa sampai nyawa, dan kebanyakan orang yang sudah terjadi stroke juga akhirnya melakukan fisioterapi ke depannya yang untuk memperbaiki keadaan untuk semua, dan itu akan menjadi suatu keadaan yang sangat sulit. Nah, ada juga seperti yang disampaikan Pak Leo tadi, misalnya ada terjadi cancer juga bisa dikarenakan orang dengan konsumsi kalori tinggi serta kalori tinggi yang buruk. Kalori tinggi yang buruk itu gimana? Dia mendapatkan sumber bahan makanan kalori yang sudah tinggi dan sumber bahan makanan yang buruk juga, junk food ataupun makan makanan yang cepat saji seperti ya beberapa merek-merek yang sudah kita tahu ya, dan minum-minuman yang buatan misalnya. Nah, itu tuh juga sesuatu yang bisa berakibat terjadinya suatu kanker di dalam tubuh seseorang. Dan terjadinya penyakit jantung. Penyakit jantung sama seperti stroke juga akan terjadi penyumbatan, dan ini khususnya pada jantung. Nah, ini cara menghitung kebutuhan kalori sehari-hari. Jadi sebenarnya kalori ini kita udah sering lihat di informasi nilai gizi, misalnya di bungkus makanan ataupun bungkus minuman. Nah, di situ tuh selalu ada tulisan persen AKG. AKG itu angka kecukupan gizi berdasarkan kebutuhan energi 2000 kekal. Jadi di situ tertulis kebutuhan energi Anda mungkin lebih atau lebih rendah. Nah, di situ itu tertulis mungkin, karena itu kita tidak tahu apakah seseorang itu mungkin apakah dia di atas 2000 ataukah dia di bawah 2000. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda. Nah, berbedanya itu berdasarkan apa? Jenis kelamin. Misalnya untuk pria sudah pasti kebutuhan kalorinya akan lebih tinggi daripada perempuan. Usia, pada orang-orang dengan usia dewasa muda akan memiliki kebutuhan kalori yang lebih tinggi, dan dia akan berkurang nantinya ketika sudah lanjut usia. Tinggi badan, berat badan ketika itu lebih tinggi ataupun lebih tinggi, itu juga akan membuat suatu kebutuhan kalori yang akan lebih tinggi juga pada orang tersebut. Aktivitas fisik pada orang yang aktivitas fisiknya lebih tinggi seperti olahragawan misalnya ataupun pekerja keras pasti memiliki kebutuhan kalori yang lebih tinggi juga. Dan yang terakhir, ini kondisi khusus pada orang-orang yang memiliki penyakit kronis, misalnya penyakit paru-paru ataupun penyakit gula darah, pasti memiliki kebutuhan kalori yang berbeda juga nantinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada angka kecukupan gizi yang sudah diatur oleh negara melalui Permenkes nomor 28 tahun 2019. Di sini pada pria pada usia 19 sampai 29 tahun dan 30 sampai 49 tahun dengan berat badan 60, tinggi badan 168, 166, dinyatakan kalau energi sehari-harinya itu sekitaran 2.550 sampai 2.650. Nah, ini kebutuhan kalori pada pria. Sedangkan pada perempuan, pada usia 19 sampai 29 tahun dan 30 sampai 49 tahun, itu memiliki kebutuhan kalori 2.150 sampai 2.250.
Nah, ini akan berbeda nantinya pada keadaan kondisi khusus, pada hamil misalnya. Pada hamil trimester 3 ataupun trimester 2 akan memiliki kebutuhan kalori akan lebih tinggi juga. Dan pada keadaan menyusui 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua, itu bisa dilihat kebutuhan kalorinya akan lebih tinggi juga. Nah, ini itu sudah diatur oleh negara, tetapi kita secara nutrisi selama ini kita itu sebenarnya sedikit jarang untuk menggunakan tabel ini. Karena apa? Karena kita memiliki tabel yang sebenarnya lebih spesifik. Nah, ini ada namanya rumus Harris-Benedict. Ini boleh dicatat nantinya karena ini agak ribet sebenarnya. Kita juga nggak hafal, biasanya kita lihat catatan. Jadi di rumus Harris-Benedict ini itu pada wanita aja ya. Pada wanita contohnya ini ada hitungannya 655 ditambah 9,6 dikali berat badan dalam kilogram ditambah 1,9 dikali tinggi badan dalam sentimeter dikurang 4,7 dikali usia. Nah, jadi misalnya kita mendapatkan pasien ataupun seseorang yang ingin menghitung kebutuhan kalorinya, jadi kita bisa masukkan data diri kita di dalam perhitungan ini menggunakan berat badan, tinggi badan, dan usianya. Nanti hasil dari ini akan dikalikan oleh faktor aktivitas fisiknya. Misalnya seseorang tersebut tidak pernah berolahraga ataupun bisa dibilang aktivitas fisiknya mungkin juga sangat rendah. Nah, nanti akan dikali 1,2. Ketika seseorang tersebut jarang berolahraga, tapi mungkin memiliki aktivitas fisik yang lumayan, misalnya dia mungkin bekerja ke kantor, naik turun busway misalnya, nah mungkin nanti perhitungannya dikali 1,3. Dan pada orang yang sering berolahraga ataupun aktivitas fisik berat, nantinya hasilnya akan dikali 1,4. Nah, ini contoh kasusnya. Mungkin nanti teman-teman yang lain boleh sambil ngitung biar terbiasa. Pada usia 25 tahun, perempuan memiliki berat badan 60 kg dan tinggi badan 160. Wanita tersebut melakukan kegiatan sehari-harinya, bekerja, dan jarang berolahraga. Bekerja dalam hari ini bekerja kantor, ya. Duduk mungkin 8 sampai jam 2 itu atau jam 8 sampai jam 5. Jarang beraktivitas. Nah, perhitungannya kalau menggunakan Harris-Benedict, kita masukkan faktor berat badan, tinggi badan, dan usianya. Selanjutnya dikali oleh faktor aktivitas fisiknya sekitar tadi 1,3 karena dia jarang olahraga, kita akan dapatin kebutuhan kalorinya 1843. Nah, ini itu untuk usia sekian ya, 25 tahun tadi. Nah, mungkin nanti boleh diingat, ini kasusnya sama nanti untuk yang selanjutnya, 25 tahun, 60 kg, dan tinggi badan 160 cm. Harris-Benedict menyatakan 1843 kilokalori. Ingat ya, 1843 kilokalori. Nah, WHO mengeluarkan rumus juga. Rumusnya kita bahas yang perempuan saja, yang wanita saja, 14,7 kali berat badan dalam kilogram ditambah 496. Hasilnya nantinya akan dikalikan faktor aktivitas fisik. Jika kita mendapatkan kasus misalnya dengan orang yang sama, 25 tahun, berat 60 kg dan tinggi badan 160 cm, hasilnya yang kita dapatin adalah 1791 kalau saya nggak silap. Maaf ya. Kok gitu sih? Oke. 1791. Jadi sedikit lebih kurang dari yang Harris-Benedict ya. Tadi Harris-Benedict 1800 sekian, ini 1700 sekian. Walaupun nggak terlalu jauh sebenarnya. Nah, ini untuk perhitungan WHO. Nah, selanjutnya ada rumus dari P2PTM Kemenkes RI, dan ini juga sebenarnya kita selalu bilang rumus cepat, dan ini cukup panjang sebenarnya rumusnya, tapi sebenarnya lebih simpel angka-angkanya.
Jadi untuk menghitung ini kita pertama sekali harus tahu berat badan ideal dulu. Jadi teman-teman kalau mau tahu berat badan ideal bisa menggunakan rumus ini. Tinggi badan dikurang 100 dikurang 10% dari perkalian tinggi badan kurang 100. Jadi kalau misalnya tinggi badannya 160, berarti tinggi badan dikurang 100, 60 dikurang 160 kurang 60, 160, sorry, 160 dikurang 100, berarti 60, 110%-nya adalah 6, berarti 60 kurang 6, berarti 54, itu berat badan idealnya. Nah, setelah mendapatkan berat badan ideal, pada kasus perempuan misalnya, kita harus tahu kebutuhan kalori basalnya. Apa itu kebutuhan kalori basal? Adalah itu kebutuhan kalori untuk dia hidup. Untuk dia hidup itu adalah bangun pagi, aktivitas biasa, walaupun orangnya hanya tidur-tiduran saja, ataupun tidak melakukan aktivitas fisik yang lain, dia tetap membutuhkan angka ini. Nah, berapa itu? 25 kilokalori dikali berat badan ideal tadi. Segitulah nanti angka kebutuhan kalori orang tersebut untuk melakukan suatu keadaan biologis dalam seharinya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan angka yang tadi, kita akan masukkan ke rumus KKT namanya, kebutuhan kalori total. Nah, kita harus tahu dulu, karena nantinya rumus KKT ini, di mana rumus kilokalori basal tadi akan ditambahkan oleh aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisiknya akan kita lihat nih, diri kita, apakah seperti hanya menyetir mobil, misalnya sehari-hari, bekerja di kantoran, atau mengajar, atau berjalan. Jadi setiap aktivitas ringan itu ada angka persenannya yang nantinya akan dikalikan. Terus untuk aktivitas sedang, itu seperti kerja rumah tangga, ataupun dia memiliki kebiasaan jalan cepat sehari-harinya, atau bersepeda, itu nantinya akan dikalikan 30%. Dan untuk aktivitas berat, itu nantinya seperti aerobik, mendaki, ataupun jogging, itu nantinya akan kita dikalikan oleh 40%. Jadi, angka kalori basal tadi akan ditambahkan aktivitas fisik ini. Nah, perhitungannya, oke, sebelumnya untuk aktivitas fisik nantinya akan dikurangin dulu faktor koreksi. Faktor koreksi itu adalah ketika kita mendapatkan seseorang tersebut usianya di atas 40 tahun. Misal 40 tahun sampai 59 tahun, 59 tahun dia akan memiliki nilai koreksi minus 5%. Jadi nanti hasilnya akan dikurangi 5% dari KKB-nya. Sama seperti selanjutnya juga 60 sampai 69 tahun itu akan minus 10%, dan di atas 70 tahun akan minus 20%. Nanti kita lihat di perhitungannya ya. Nah, ini contoh kasusnya. Di kasus yang sama, 25 tahun, berat badan 60 kg, dan tinggi badan 160 cm. Perhitungan menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini berat badan idealnya dulu kita hitung, sekitar 54 kg. Setelah itu, kita masukkan ke rumus KKB-nya. Rumus KKB-nya itu 25 kilokalori untuk perempuan ya, kali 54. Nah, kita akan dapetin 1350, dan itu nantinya akan kita masukkan ke rumus kalori total, kebutuhan kalori total, KKT. Nah, di situ kita dapetin 1795, lebih sedikit dibanding Harris Benedict dan rumus WHO. Nah, nanti kita jelasin kenapa kok berbeda.